meledak-ledak. Biasanya nada suaranya tinggi. Siapa di sini? Ais, Bu. Oh, Ais seperti itu. Ya, sip. Nah, kita harus menghilangkan komunikasi pasif dan juga komunikasi agresif agar supaya bisa komunikasi asertif, bisa dipahami oleh orang lain gitu. Nah, yang kedua itu selain kita komunikasi sama teman kita, lebih baiknya kita juga bisa mendengarkan orang lain dengan baik. Contohnya kayak tadi di video ada orang yang ngomong tapi dicuekin. Nah, itu kan tidak baik, tidak menghargai. Caranya dengan mendengarkan teknik active listening. Gimana? Pertama, apa itu? Menjaga kontak mata yang tepat. Kalau diajak ngobrol sama teman harusnya gimana? Ditatap, jangan main HP sendiri. Nanti orangnya grogi. Nanti lagi grogi. Ya maksudnya tatapnya jangan langsung ditatap. Mana saya? Kita dapat intimidasi. Itu iya betul. Intimidasi. Lebih tepatnya bisa menghargai, jangan asik sendiri main HP seperti itu. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Ya. Ketika ada temannya yang sedang berbicara, berpendapat, ngobrol, harus didengarkan sampai selesai, baru direspon seperti itu. Ketiga, memberikan respon dengan mengulang lagi. Artinya contoh, kalau misalkan ada teman kalian, menurut aku gini loh, kamu itu harusnya bisa belajar lebih baik. Nah, kamu bisa ulang lagi. Oh, maksud kamu, aku harus belajar lebih baik lagi ya. Gitu. Supaya apa yang disampaikan teman kamu juga bisa dipahami oleh kamu sendiri. Yang terakhir, menunjukkan bahasa tubuh positif. Gitu. Nah, sekarang Novi mau mengajak, sebelumnya ada poin manfaat komunikasi asertif dan juga mendengarkan aktif. Manfaatnya ada apa aja? Pertama, mencegah kesenjangan dan miskomunikasi. Sering ya kita miskomunikasi sama teman kita kalau misalkan kita tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan. Nah, yang kedua manfaatnya menghargai batasan diri atau personal boundaries. Jadi kita kalau misalkan diajak sama teman ternyata kita tidak bisa, kita boleh loh bilang tidak, bilang no. Begitu. Kedua, tiga, menyelesaikan konflik atau drama. Keempat, menciptakan support system yang aman. Dan terakhir, menghindari perilaku yang toksik. Gitu. Nah, sekarang Novi mau mengajak anak-anak untuk bermain ular tangga sahabat asertif. Di sini ada ular tangga. Silakan perwakilan siapa dulu? Bu Novi mau minta 2 orang saja. Yang pertama, siapa dulu? Ketua dulu atau wakil dulu? Bendara, Bu. Siapa bendahara? Pasik musik. Oke, good. Jawabannya pertama untuk bagian oke,
Dibaca dulu yang baik. Situasi apa atau kendala yang paling sering menjadi yang kesulitan dalam berkomunikasi? Mbak Nafri? Iya. Ya. Apa Mbak Nafri situasi yang kayak gimana kalau misalkan paling sulit saat Mbak Nafri komunikasi sama temannya? Saat temennya nggak memperhatikan saya waktu saya lagi ngomongin situasinya sulit. Iya betul. Jadi kalau misalkan ada teman yang tidak mendengarkan ya, itu jadi sulit juga ya buat menyampaikan pesannya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nafri. Yang kedua, setelah ini apa yang akan kalian lakukan jika ada masalah